halo adik-adik semuanya Gibeon Kids. Wah, yes, senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik lagi. Hari ini Kak Steve, ini Kak Angel, Kak Robi ya. Kita akan menemani kalian untuk memuji Tuhan bersama. Are you guys ready? Siap ya? Oke? Nah, ayo kalau gitu Kak Steve mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri yuk. Kita akan menyanyikan satu pujian yang menyatakan kekuatan dan kebesaran Allah kita. Let's go. Hanya di dalam namanya. Come on. Yeah. Woo. Come on. Firman terangi jalan, bisa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu, hanya bersama setia menjaga dan kuasa mulia. Sing it! Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yes, kebenaran yang membebaskan kita selalu berikan kita kekuatan. Siapa kebenaran itu? Kristus. Come on, sing it. Yeah. Kebenaran yang bebas selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ragu karena Dia bersamaku, menjaga dengan kuasa mulia. Come on! Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yes, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya ada kemenangan. Mari nyanyikan bersama-sama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa. I wanna hear you sing. Come on, katakan hanya di dalam. Hanya namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku sama. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang. Hanya di dalam-Mu, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Woo! Alright, yeah. Oke adik-adik, jangan duduk dulu ya. Kita masih mau memuji Tuhan, oke? Alright. Sekarang kita mau memusatkan perhatian kita kepada Kristus, the true foundation of our faith.
Okay, in Christ alone. Dalam Kristus, harapanku, Dialah terang kekuatanku, Yesus batu penjuruku, teguh dan tak tergoyahkan. Betapa besar kasih-Mu, ketakutanku pun sirna. Menghiburku Kau segalanya, dalam kasih-Mu ku teguh. Mari nyanyikan. Kristus menjadi manusia, Dia kepenuhan Allah, pemberian kasih dan kebenaran, ditolak oleh umatnya, dan pada salib Dia mati, murka Allah ditanggungnya, setiap dosa dilimpahkan, kematiannya buatku hidup. Katakan. Sing with me. Ku tak takut atas maut. Karena apa? Kuasa Kristus di dalamku, dari lahir sampai mati, Yesus memegang hidupku. Tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus, sampai di akhir hayatku, dalam kuasa-Nya ku hidup. Kekuatanku, harapanku, siapa? Penolongku, dalam Kristus, dalam kegelapanku yakin, damaiku di dalam siapa? Dalam Kristus, hidupku dan segalanya ku pada siapa? Pada Kristus, Raja atas segala raja, surga memuji-Mu Kristus. Hanya Kristus, katakan, hanya Kristus, hanya Kristus. Sampai di akhir hayat kami Tuhan. Mari adik-adik. Sampai di akhir hayatku, dalam kuasa-Nya ku hidup, dalam kuasa-Nya ku hidup. Yes, Tuhan Yesus Kristus yang memberikan hidup bagi kita. Mari adik-adik silakan boleh duduk kembali ya. You guys may be seated. Thank you. Alright. Nah, sebelum kita menyanyikan lagu berikutnya, ini Kak Steve mau tanya nih.
I have a question for you guys ya. Siapa yang tahu hari ini kenapa kok namanya, langsung tahu saya nih. Kenapa kok hari ini kita memperingati Good Friday? Kenapa kok namanya Jumat Agung? Itu ya, oke, ini. Nah ini, ada yang bisa. Soalnya Yesus di kayu salib. Ya, Yesus di kayu salib, good. Yesus mati di kayu salib untuk apa? Untuk Menebus dosa kita. menebus dosa kita, good. Good job ya. Nah, tapi kadang kita sering lupa, Tuhan Yesus bukan cuma menebus dosa kita loh. Dia juga Naik ke surga. ya naik ke surga, good ya. Tapi tadi Kak Sti mau bilang gini, dia juga menemani kita, tinggal di dalam kita. Supaya apa? Kalau kita sedih, kalau kita kesepian, kalau kita takut, Tuhan Yesus berkata, aku pernah mengalaminya. Yes. Dan dia mengundang kita semua untuk datang. Come to me. Oke, datang kepada Yesus. Kita mau siap-siap ya menyanyikan pujian ini. Jesus strong and kind. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selalu setia. Okay, listen to what Jesus said, okay? Let's sing it. Jesus said that if I thirst, I should come to Him. No one else can satisfy. I should come to Jesus said. Jesus said, if I am weak, I should come to Him. No one else can be my strength. I should come to Him. For the Lord is good. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus. Jesus strong and kind. Jesus said, if I fear, I should come to Him. No one else can be my shield. I should come to Him. Jesus said, if I am lost, He will come to me. And He showed me on that cross, He will come. For the Lord is good. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus. Jesus strong and kind. Listen to this Bible verse, okay? John 1 verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen His glory. His name is Christ Jesus, Emmanuel, God with us. For the Lord is good and let's sing. He will keep us day and night. Oh, thank you, Jesus. We can Always run to Jesus. Jesus strong. For the Lord is good and faithful. Keep us day and night. Always run to Jesus.
strong. Jesus strong and kind. Adik-adik, mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa ya. Tidak ada yang bicara, oke adik-adik. Mari kita tenangkan hati kita dan kita mau berdoa. Thank you, Jesus, because you are strong and kind. Terima kasih Tuhan, karena Engkau kuat, Engkau penuh dengan kasih. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat kami. We call this Good Friday. Even if it's not good for you, Lord. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, kalau hari ini kami mau melihat drama, mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Berkati setiap kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan memahami, supaya Yesus Kristus bisa berjumpa dengan kami, masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua adik-adik yang percaya mari katakan, amin. Apalagi ya yang perlu kita bawa? Apalagi ya? Alkitab! Bentar, aku ambil dulu ya. Oke. Nah, penting banget tuh Alkitab, supaya kita bisa cek kebenarannya. Udah, Lid? Oke, semua sudah siap. Hai, aku Kesha. Kalau aku Lydia. Dan kami berdua adalah seorang detektif. Kami telah menyelesaikan banyak kasus yang terjadi di sekitar kita. Yes, benar banget. Salah satunya itu ada kasus telur. Oh, telur. Kita menyelesaikan kasus hilangnya telur ayam Pak Sadikin. Yang sekilo itu kan? Iya, yang sekilo. Iya. Dan masih banyak lagi loh kasus-kasus yang lain. Aku udah sampai lupa. Bener banget. Nah, karena ini momennya Paskah, kita mau mengajak untuk melihat fakta-fakta tentang penyaliban Tuhan Yesus. Wow, kalian mau ikut kita? Oke, yuk let's go! Kita udah sampai. Di mana ini? Kok gelap ya? Bentar. Ayo kita keliling-keliling dulu. Bentar. Coba lihat. Ini daunnya kayak bukan daun zamannya kita di 2023 ya? Iya. Coba. Aduh, bentar. Senterku. Tapi kok gelap banget ya? Iya. Bentar. Aku lihat ini jam berapa ya? Loh, jamku gak jalan. Ini sepertinya kita di zaman yang sangat lama. Iya, kayaknya kita udah ada di zamannya Tuhan Yesus waktu dia disalib. Oh, iya. Ayo kita berkeliling lagi. Detektif. Kelihatannya seperti taman ya. Iya, ada pohon, ada daun-daun, tapi gelap sih. Kayaknya kita tahu kita di mana. Iya. Malam-malam ada di taman. Kita ada di Taman Getsemani. Iya, benar. Nah,
detektif dan teman-teman semuanya, fakta pertama di dalam Alkitab di Matius 26 ayat 36 sampai 56, coba lihat. Buka dulu. Adalah tentang malam ketika Yesus mau diserahkan. Pada malam itu detektif, Yesus datang ke Taman Getsemani bersama 3 orang muridnya. Ada Yohanes, Yakobus, dan juga Petrus. Nah, itu detektif. Oh iya. Coba lihat. 1, 2, 3, 4. Ada Yesus juga. Iya, coba lihat. Mereka ngapain itu? Mereka pergi ke sana karena Yesus mau berdoa. Coba lihat. Coba aku lihat. Nah, kan? Menurut fakta di Alkitab, ketika Tuhan Yesus sedang fokus berdoa, lihat sendiri deh detektif. Ketiga muridnya malah tertidur. Ya, gimana sih kok malah tidur? Coba kita lihat lagi. Masa bener Padahal sih ya tidur? detektif, padahal nih Iya. Tuhan Yesus itu sudah bilang untuk jangan tidur dan tetap berjaga. Tapi Aduh. ketiga muridnya malah tertidur. Hingga akhirnya ada orang yang datang untuk menangkap Yesus. Coba lihat. Siapa itu datang? Iya. Itu orangnya. Mereka kok bertiga ya? Murid-muridnya, loh, dia kok meluk Yesus ya? Padahal kan dia mau menangkap Yesus. Yesus mau ditangkap. Dia bagian dari murid-murid kayaknya. Oh iya betul. Loh. Dan Yesus mau dibawa kemana itu? iya, kira-kira Yesus mau dibawa kemana? Ayo kita ikutin. Ayo detektif. Jangan deket-deket. Kemana kita? Situ. Di mana? Serem ya prajuritnya. Iya, jahat banget. Aduh, takut. Nanti kita dipukul juga. Loh. Aduh, ayo kita ikutin. Ayo. Pelan-pelan detektif, jangan deket-deket. Nanti kamu Oke. ditangkap juga. Hati-hati detektif. Aduh, cepet banget sih. Iya, mau dibawa kemana ya Yesus? Aku kayaknya tahu deh Yesus mau dibawa kemana. Coba sini detektif. Dalam Alkitab detektif, di Matius 26 ayat 57 sampai 68, Yesus mau dibawa ke Mahkamah Agung. Ada yang tahu nggak Mahkamah Agung itu apa? Mahkamah Agung. Iya. Teman-teman ada yang tahu nggak Mahkamah Agung itu apa? Apa ya detektif Mahkamah Agung? Kamu tahu nggak? Bentar. Aku pernah baca, aku pernah lihat. Tunggu, aku harus ingat. Aduh, lupa. Bentar. Teman-teman nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Aku tahu Mahkamah Agung itu apa? Mahkamah Agung adalah tempat orang diadili. Oh. Dan di sini Yesus akan diadili. Jadi Yesus diadili? Iya. Emangnya Yesus pernah berbuat salah? Lihat, siapa yang pakai itu? baju putih. Orang itu adalah Pontius Pilatus. Dia yang akan menentukan apa yang terjadi pada Yesus. Yesus mau disalib? Loh, Yesus mau dibawa kemana itu detektif? Aduh, ayo kita ikutin. Menurut Alkitab, Yesus akan dibawa ke tempat dia akan dicambuk. Dicambuk? Iya, dicambuk. Dicambuk? Iya, dicambuk di sini. Itu kan sakit detektif. Sangat sakit. Ayo kita ikutin Yesus. Enggak. Aku nggak mau ikut. Aku takut. Aduh, nggak apa-apa. Detektif, aku takut. Ya udah, kamu di sini aja. Aku akan ikut Yesus. Oke, hati-hati ya detektif. Dicambuk? Yesus dicambuk? Ada yang percaya kalau Tuhan Yesus dicambuk? Kalau misalnya teman-teman masih bingung, masih bimbang, kita coba cek kebenarannya ya di Alkitab. Yuk kita baca sama-sama yuk. Coba aku cari dulu ya ayatnya di mana.
ada di Yohanes 19 ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca sama-sama yuk. Ayat 1. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Teman-teman, disesah itu artinya dicambuk. Kita tahu kan kalau Alkitab itu adalah sebuah kebenaran yang pernah terjadi. Jadi Yesus itu benar-benar dicambuk. Bahkan bukan hanya dicambuk, dia juga dipakaikan mahkota duri. Kalau aku sih kena duri sedikit saja di bunga sudah kesakitan. Bagaimana Yesus yang menggunakan mahkota duri di kepalanya? Apalagi bukan hanya dicambuk, bukan hanya dipakaikan mahkota duri, dia ditampar. Iya benar ditampar. Aku takut sekali. Penderitaan Yesus itu ternyata benar-benar nyata dan dia pernah mengalami semua itu. Tapi kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus mau menderita seperti itu? Kenapa Tuhan Yesus yang tidak pernah berbuat dosa selama hidupnya mau disiksa, bahkan disalib untuk menebus hidup kita dari dosa? Teman-teman, coba deh kita lihat cerita selanjutnya seperti apa sih. Ayo kita buka lagi di Alkitab di Yohanes 19 ayat 15 sampai 16. Kita baca sama-sama ya. Ayat 15, maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Ayat 16, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Yesus benar-benar disalibkan, teman-teman. Ya, Yesus akan disalib. Iya, aku juga barusan baca di Alkitab. Aduh, gimana ini? Yesus disalib, dia harus bawa salib yang besar banget. Iya, itu tuh, coba lihat. Iya, orang-orang itu kok tega ya? Padahal kan Yesus sudah berbuat baik seumur hidupnya. Ayo, detektif, kita kemana nih, detektif? Lihat, Yesus sampai jatuh. Detektif, itu kan berat sekali, bahkan mungkin lebih berat dari tubuhnya. Iya, betul. Dan coba bayangin, Itu murid-muridnya, detektif. iya itu murid-murid. Kamu kan murid-murid. Kamu muridnya Yesus kan? Tadi kamu yang tidur. Detektif, bahkan murid-muridnya sendiri pura-pura tidak mengenal dia, mengkhianati dia. Bukan hanya kesakitan, tapi juga dia mengalami pengkhianatan, detektif. Iya, Yesus harus dicambuk. Yesus harus bawa salib itu. Dia harus angkat salib itu ke Golgota. Naik ke bukit. Itu pasti berat banget. Iya, perjalanannya juga nggak sebentar. Lihat, Yesus jatuh. Berapa kali dia harus jatuh? Itu pasti kan sakit. Aku juga nggak bisa nolongin Tuhan Yesus. Aku juga nggak mampu, detektif. Iya betul. Kenapa ya? Yesus harus mengalami ini. Yesus harus bawa salib.
Sudah jatuh masih dimarah-marah juga, detektif. Iya, Keo kita jangan deket-deket. Nanti kita dipukul juga gimana? Aduh, kenapa sih gak ada yang bantuin Tuhan Yesus? Padahal kan dia baik. Kenapa ya orang-orang begitu jahat sama Tuhan Yesus? Iya, kenapa Yesus yang tidak bersalah, dia harus memikul dosa. Dia harus membawa salib itu. Iya, bener detektif. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ya kenapa Tuhan Yesus yang seumur hidupnya melakukan kebaikan tapi memilih untuk menderita, disalibkan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Dia nggak mau lihat kita yang menderita, tapi akhirnya dia yang harus mengorbankan dirinya. Padahal dia nggak pernah buat salah dalam hidupnya. Iya, kita yang buat salah. Iya. Seharusnya kita yang ada di kayu salib. Baik sekali ya Tuhan Tapi Yesus. Yesus yang menggantikan kita. Iya, detektif. Yesus mati. Ayo kita lihat. Ayo kita lihat. Detektif, Yesus mati. Ayo. Nah, adik-adik, apakah Yesus benar-benar mati? Apakah Yesus benar-benar disalib? Kak Maria mau ceritakan kalian cerita yang benar-benar terjadi yang Alkitab katakan. Bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita. Adik-adik tahu nggak bahwa Yesus sudah menderita untuk dosa-dosa kita dan ia menanggung banyak sekali tuduhan-tuduhan dari orang-orang di sekitarnya, dari imam-imam dan tua-tua Yahudi. Mereka menuduh Yesus dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, tuduhan-tuduhan palsu. Sejak pagi, Yesus sudah berulang kali dipukul, dicambuk, dia harus menanggung banyak sekali penderitaan. Padahal Alkitab mencatat bahwa Yesus tidak bersalah. Dia tidak melakukan dosa apapun, adik-adik. Yesus justru menanggung kesalahan kita. Yesus justru melakukannya untuk kita. Dan penjahat yang sesungguhnya yang dibebaskan oleh orang banyak pada waktu itu, dia adalah Barabas. Dia dibebaskan oleh orang banyak. Pilatus membebaskan dia. Padahal kalian tahu sebenarnya siapa itu Barabas? Ada yang tahu siapa Barabas? Dia adalah penjahat, pemberontak, dan dia adalah seorang pembunuh. Tetapi justru dia dibebaskan. Sementara Yesus, dia banyak melakukan mujizat. Dia banyak menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Dan bahkan dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Yesus banyak melakukan perbuatan yang ajaib, tapi justru dia harus disalibkan. Nah, adik-adik, Yesus sudah menderita banyak sekali. Tadi kita lihat bagaimana para prajurit itu memperlakukan Yesus. Apa yang kalian lihat tadi? Yesus disiksa, apalagi yang kalian lihat? Dicambuk. Yesus harus memikul salib yang berat. Yesus mengangkat salib itu sampai ke Bukit Golgota. Bayangkan jika kalian mungkin mengangkat atau mendorong sebuah mobil naik ke atas bukit dan mobil itu mogok, gimana? Berat enggak? Mengangkat koper yang berat sendirian naik ke atas gunung, berat enggak? Itu kalian sudah berat. Apalagi waktu itu Yesus
tubuhnya penuh dengan luka, tubuhnya sakit, tubuhnya penuh darah, dari ujung kepala sampai ujung kaki semua sakit, kulitnya tercabik-cabik karena orang terus memukulnya. Kalau kalian misalnya dicubit sakit enggak? Kalau misalnya kalian kena pisau atau benda tajam atau gunting atau kena staples sakit enggak? Nah, ini contohnya sakit. Tapi itu hanya satu bagian. Tetapi Yesus seluruh tubuhnya penuh dengan sakit, luka, penuh dengan darah yang tak henti-hentinya terus mengalir dari tubuhnya. Belum lagi Yesus harus memakai mahkota duri di atas kepalanya. Tadi Kak Lydia bilang, kalau kita tertusuk duri sudah sakit. Duri yang ada di kepala, di mahkota itu duri yang sangat tajam, yang menembus kepala Yesus. Sehingga dari kepala pun keluar darah. Dan bahkan Yesus menanggung rasa perih yang teramat perih. Sakit yang begitu mendalam. Dia menangis, meneteskan air mata ketika ia harus memikul salib yang berat. Tetapi Yesus dengan tekun terus membawa salib itu. Yesus terus mau berjalan pelan-pelan, berjalan dan berjalan sampai ke Bukit Golgota. Dan bahkan pada waktu itu kulitnya sudah terasa perih, nyeri, ototnya terasa lelah, lengannya terasa lelah. Dia bahkan tidak sanggup untuk bernafas lagi karena begitu sakitnya tubuhnya. Dan ketika dia di atas kayu salib situ, dia merasa haus, tapi tidak ada seorang pun yang memberi dia minum. Kehausan yang Yesus alami di atas kayu salib tidak sama seperti rasa haus kita ketika kita habis olahraga dan kita haus dan kita butuh minum yang banyak. Tetapi Yesus waktu itu dengan penuh luka, dia merasa haus dan justru para prajurit waktu itu memberi dia minum anggur yang bercampur empedu. Anggur itu rasanya tidak enak, tidak seperti minuman kalian. Rasanya pahit, tidak ada manisnya. Yesus yang sedang kehausan, dia hanya mencicipi sedikit anggur itu, tetapi dia tidak meminumnya. Di atas kayu salib, selama beberapa waktu, dia terus menahan rasa haus, tenggorokannya kering sekali, karena tidak ada air yang dia minum. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Yesus terus mau menanggungnya. Yesus mau terus menahan rasa yang begitu nyeri, rasa yang begitu sakit. Dia mau tahan, dia mau menanggung semua itu. Untuk siapa? Untuk kalian, untuk kita semua. Bahkan firman Tuhan katakan, yuk kita baca sama-sama. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kalian tahu bahwa orang yang di atas kayu salib itu, siapa yang di atas kayu salib itu? Tuhan Yesus dikatakan dia terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Siapa yang sebenarnya terkutuk? Yang sebenarnya terkutuk adalah kamu dan saya. Kita semua ini, karena kita tidak bisa melakukan semua hukum Taurat, karena kita sudah berada di bawah hukum dosa. Tentu kalian ingat ya hukum Taurat, apa yang dituliskan Musa, tidak ada satupun yang bisa kita lakukan. Apakah kita tidak pernah gagal menaati orang tua? Tentu kita masih sering gagal. Apakah kalian tidak pernah membenci saudara kalian, teman kalian? Tentu secara sengaja atau tidak sengaja, kita masih sering membenci mereka. Tidak ada satupun dari kita yang sempurna melakukan hukum Tuhan. Tetapi, dengarkan, di atas kayu salib, Tuhan secara sempurna melakukan hukum Taurat itu dan menggenapi seluruh apa yang tertulis di dalam hukum Taurat itu. Dan Kristus menyelesaikan apa yang tidak dapat kita selesaikan. Dia mau menanggung hukuman dosa
Dia menyerap seluruh amarah atau murka Allah kepada manusia berdosa. Di sana adik-adik, di atas kayu salib, disitulah keadilan Tuhan dan kasih Tuhan bertemu. Keadilan Tuhan karena Tuhan harus menghukum dosa. Tuhan harus menghukum dosa. Tetapi kasih Tuhan adalah menyelamatkan kita. Sehingga Allah menyerahkan anak tunggalnya, satu-satunya kesayangannya, Yesus untuk kita. Dia mati untuk kita, untuk kamu, untuk Theo, untuk Kak Maria, untuk Alis, untuk kita semua. Tuhan mau mati untuk kita. Dan bahkan dia menyerap seluruh hukuman dosa itu untuk kita. Tetapi dikatakan firman Tuhan di dalam Yesaya 53 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bagian ini dikatakan oleh Nabi Yesaya bahwa Yesus adalah seorang yang penuh penderitaan, penuh kesulitan, penuh luka, penuh sengsara. Dia mau menanggung seluruh kelemahan kita, pelanggaran kita. Siapa yang harusnya dihukum adik-adik? Kita, tetapi Yesus ganti kita. Dan pada saat Yesus mati di atas kayu salib, ada kejadian yang terjadi pada waktu itu. Tirai bait Allah yang selama ini merupakan pemisah antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus itu terbelah menjadi dua, robek dari atas ke bawah. Padahal kalian tahu, tirai itu tingginya 18 meter. Ada yang di antara kalian yang tingginya 18 meter? Tentu tidak. Dan setebal 10 cm. Tetapi dari atas ke bawah tirai itu robek menjadi dua bagian. Yang tadinya ruang Maha Kudus itu hanya boleh seorang imam datang ke sana 1 tahun sekali. Berapa kali adik-adik? 1 tahun sekali dengan membawa korban. Imam itu akan berdoa kepada Allah untuk dosa umat Israel. Supaya Allah mengampuni mereka. Supaya Allah tidak menghukum mereka. Kini tirai itu sudah robek, terbelah jadi dua. Karena apa? Karena sekarang tidak ada pemisah lagi. Karena Yesus sudah menjadi perantara untuk kita semua. Sehingga kita tidak perlu imam untuk datang kepada Allah. Tetapi kita bisa langsung datang kepada Allah di dalam doa. Kita tidak perlu lagi takut akan hukuman dosa. Karena Kristus sudah menanggungnya bagi kita. Kita tidak perlu membawa persembahan seekor domba ke bait Allah. Karena Yesuslah korban yang sempurna. Yesus yang menyerahkan dirinya dengan rela hati untuk melakukan kehendak Bapanya. Adik-adik, ini adalah hal yang luar biasa. Sehingga kita bisa datang kepada Tuhan hari ini. Kita beribadah dengan ucapan syukur, dengan sukacita karena Yesus yang sudah menjadi perantara kita. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita baca bersama-sama ayat ini. Yesaya 53 ayat 6. 1, 2, 3. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi siapa? Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhan rela mati untuk kita di atas kayu salib. Tetapi siapakah kita ini? Kita orang yang suka hidup melawan Tuhan.
Kita orang yang seringkali tidak taat sama Tuhan. Kita mengambil pilihan kita masing-masing untuk memberontak kepada Tuhan. Kita seperti domba yang tersesat. Kak Maria mau cerita kepada kalian. Ada seorang bapak, dia punya 100 ekor domba. Tetapi pada waktu dia hitung dombanya, dia lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 98, 99. Loh, satu lagi mana? Tidak ada. Kemudian bapak ini, gembala ini segera mengambil peralatannya, dia ambil tongkatnya, dia ambil tasnya, kemudian dia segera lari cari di mana itu 1 ekor domba yang hilang itu. Kemudian dia cari, dia berjalan, siang hari dia kepanasan, malam hari dia harus melawan binatang buas, mungkin ada ular di jalan, dia harus lihat satu-satu untuk cari 1 yang hilang. Kemudian dia harus lihat apakah ada di jurang dombanya. Lalu bapak itu melihat, oh ini dombanya ketemu. Kemudian dia bawa dombanya, ternyata kakinya dombanya itu terluka. Tubuhnya terluka. Dia ambil dombanya, dia gendong di pangkuannya, dia bawa pulang dengan sukacita. Dia selamatkan dombanya yang hilang itu 1. Adik-adik, tahukah kalian bahwa kita inilah domba yang 1 itu. Kita domba yang 1 itu, kita domba yang hilang. Yesus gembala kita yang baik. Dia bukan hanya mencari kita satu-satu yang hilang, tetapi dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk kita. Puji Tuhan untuk itu. Kita yang diselamatkan. Tuhan Yesus mati untuk Piper, Tuhan Yesus mati untuk Mika, untuk Jacqueline, untuk Amanda, untuk semua kita. Tuhan Yesus mati. Dia gembala yang baik yang menyelamatkan kita. Seharusnya kita menerima kematian. Kita baca ini sama-sama ayat ini ya. 2, 3. Bila manusia berdosa, mereka mendapat upah dosa yaitu kematian. Tetapi Allah memberikan pemberian cuma-cuma kepada kita yaitu hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi seharusnya kita mati, tetapi sekarang Kristus memberikan kita hidup kekal. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, oleh anugerah. Yuk kita bilang sama teman kita di kiri, di kanan, kamu selamat oleh anugerah loh. Kamu selamat oleh anugerah. Ayo kasih tahu teman-temannya. Karena kita selamat oleh anugerah. Apa itu adik-adik? Karena tidak cukup bagi Yesus hanya datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk bersama-sama dengan kita. Tetapi Yesus juga bertindak bagi kita dengan memberikan hidupnya untuk kita melalui kematian dan kebangkitannya. Sungguh ini adalah berita yang luar biasa. Ini adalah kabar baik untuk kita semua. Bahwa Yesus begitu mengasihi kita. Apa pentingnya kematian Kristus buat kita? Apa pentingnya Karisa? Kita harus ingat itu karena Tuhan Yesus sudah selamatkan kita. Betul, apalagi pentingnya kematian Kristus buat kita. Kita yang dahulu berada di dalam dosa, sekarang kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus dan kita telah menjadi milik Tuhan Yesus. Kita milik Tuhan Yesus. Yuk bilang sama-sama, kita milik Tuhan Yesus. Jadi kita tidak lagi hidup di dalam dosa.
Kita bisa berkata tidak. No, 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 no. Aku tidak mau berbuat dosa. No, 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 no. Aku tidak mau berbuat nakal. No, no, no. Aku tidak mau malas-malasan. No. Aku tidak mau berbohong lagi. Karena Yesus sudah mati untuk aku. Karena Yesus sudah menyerahkan hidupnya untuk aku. Tidak. Aku tidak mau berkata-kata kasar kepada papa mama karena Yesus sudah mati untuk aku. Yesus yang membayar hidup kita, bukan dengan nilai kalian yang bagus, bukan dengan kekuatan, bukan dengan uang, bukan dengan apapun, tetapi dengan darah yang mahal, dengan hidup. Darah Yesus yang tercurah sama dengan hidupnya Yesus yang Dia berikan kepada kita, supaya kita yang mati karena dosa kita menjadi hidup. Kita yang harusnya dihukum, tetapi Yesus yang menggantikan kita menerima hukuman itu. Inilah kabar baik. Sehingga adik-adik, Kak Maria mau kasih kalian 2 pesan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, karena Yesus sudah mati buat kita, maka sekarang hubungan kita dengan Tuhan menjadi baik, menjadi benar. Kita diperdamaikan dengan Tuhan, sehingga kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita, dan kita adalah anak-anaknya. Kita bisa datang kepada Tuhan, dan kita bisa berdoa kepada Tuhan tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir Tuhan tidak menerima kita, sebab Tuhan betul-betul dan sungguh-sungguh menerima kita dan Dia mengasihi kita. Yang kedua, karena Yesus mati buat kita, kita tidak lagi di bawah hukuman dosa, tetapi kita beroleh anugerah keselamatan. Yang pertama apa adik-adik? Kita memiliki hubungan, relasi dengan Allah dan sesama karena Kristus. Yang kedua, karena Kristus kita tidak lagi di bawah hukuman dosa, melainkan beroleh anugerah. Inilah yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Yuk kita baca bersama-sama. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Harusnya adik-adik kita menyadari ini dan kita memahami setiap kali kita datang ke gereja beribadah, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika kita bisa beribadah seperti ini, itu karena Tuhan, Yesus sudah mati untuk kita di atas kayu salib. Dia memberikan hidupnya bagi kita, sehingga kita hari ini bisa menikmati sukacita. Kita bisa menikmati anugerah itu. Kalian pernah enggak bermusuhan mungkin atau bertengkar sama adik atau kakak? Pernah. Bagaimana rasanya kalau kalian bertengkar terus tidak ada satu orang yang berkata maaf? Sedih, terus kesel, marah. Kita akan terus, ya sudah dia nggak mau minta maaf, kita nggak mau minta maaf juga. Tetapi kalian lihat apa yang Kristus lakukan. Kita ini yang salah, tetapi justru Yesus yang mau berkorban untuk kita. Kita yang harusnya menerima hukuman itu, tetapi Yesus yang menanggungnya. Supaya kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Sehingga kita mendapatkan penerimaan dari Allah. Sehingga kita betul-betul mengalami kasih-Nya Tuhan. Nah, adik-adik,
Kalau hari ini kita masih belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Kak Maria ajak kita untuk boleh bertobat. Dan kita boleh sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan karena kita kurang mengasihi Dia. Kalau di antara kalian masih ada yang membenci teman, membenci kakak atau adik, kita juga harus berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Karena kita sudah diampuni dosa-dosa kita, sehingga kita pun harus memberikan pengampunan untuk orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Yuk Kak Maria undang kita bangkit berdiri. Kita semua tenangkan hati kita. Kita lipat tangan. Kita tundukkan kepala kita, kita tutup mata kita. Kak Maria tunggu sampai semua dalam sikap berdoa. Tidak ada lagi yang berbicara, semua lipat tangan, tutup mata. Kak Maria mau tanya kepada kalian, hari ini siapa yang mau berkata di dalam hati, Tuhan, ampuni aku Tuhan, yang selama ini sering berbuat dosa kepadamu. Ampuni kesalahan-kesalahanku Tuhan. Kalau ada di antara kalian yang ingin minta ampun kepada Tuhan, silakan letakkan tangan kalian di dada. Kak Maria akan berdoa untuk kalian. Yang kedua, Kak Maria juga bertanya, siapa hari ini yang mau dengan sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan mau setia kepada Tuhan sampai kita jadi dewasa, sampai kita jadi besar nanti. Aku mau tetap setia sama Tuhan, aku mau tetap jadi anak Tuhan. Siapa yang berkata seperti itu boleh letakkan tangan di dada dan Kak Maria akan berdoa. Mari kita berdoa, tirukan Kak Maria berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi kami, orang-orang berdosa. Engkau memberikan hidup-Mu supaya kami mendapatkan hidup kekal. Ampuni Tuhan. Siang ini kami membuka hati kami. Kami berdoa, Tuhan kiranya menolong kami. Sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan dosa-dosa kami. Kami berjanji mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sejak kami kecil sampai nanti kami bertumbuh dewasa, kami mau ikut Tuhan. Siang ini biarlah firman-Mu tinggal di hati kami. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami milik Yesus. Milik Yesus. Kami tidak lagi hidup di dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik, Tuhan memberkati.